tahapan kecil, yaitu etika bisnis yang memusatkan perhatian pada persoalan yang bersifat individual yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi. Dalam tahapan ini, mempelajari tanggung jawab etis seorang karyawan dan majikan, manajer dan bawahan, konsumen dan produsen, serta investor dan pemasok. Pendapat Kak Amina ini juga ada dalam prinsip etika bisnis, yaitu prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi, kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini juga terutama mengakomodasikan hakikat dan tujuan dalam berbisnis. Next. Baik, selanjutnya ada hasil wawancara dari wawancara dengan Kak Dia Ayu, yaitu seorang pembisnis yang bergabung dengan produk Oriflame. Menurut Kak Dia Ayu, etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Rasulullah SAW menganjurkan agar seorang muslim dapat berwirausaha, seperti yang telah kita ketahui bahwa dahulu Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang atau wirausaha. Nabi menilai aktivitas berwirausaha merupakan hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Menurut pandangan Kak Dia Ayu juga tentang berbisnis dalam Islam, yaitu bisnis adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, asal tidak menyalahi syariat-syariat Islam. Bisnis idealnya membutuhkan modal, namun kini berbisnis bisa dilakukan tanpa modal atau setidaknya dengan modal yang relatif kecil. Jadi, memulai bisnis tidak harus dengan modal yang besar. Beliau merasa keuntungan yang saya peroleh dan dari berbisnis sepadan dengan kerja keras saya membangun bisnis saya, kata Kak Dia Ayu. Adapun tahapan-tahapan dalam berbisnis menurut Kak Dia. 1. Tahapan terbentuknya ide atau konsep awal. 2. Tahapan pengembangan ide. 3. Tahap startup atau memulai merealisasikan. 4. Tahap pertumbuhan bisnis. 5. Tahap mapan atau bisnis berjalan stabil. 6. Tahap ekspansi atau tahap exit. Pendapat Kak Dia ini juga mirip dengan proses kreativitas. Untuk meningkatkan kreativitas memerlukan suatu proses dengan langkah-langkah tertentu, yaitu sebagai berikut. 1. Preparation. 2. Investigation. 3. Transformation. 4. Incubation. 5. Illumination. 6. Verification. Dan 7. Implementation. Lanjut. Ada hasil wawancara dari Ibu Maimunah, yaitu seorang pengusaha warteg. Menurut Ibu Maimunah, kreativitas itu menciptakan sesuatu yang baru untuk memberi ide kreatif dalam memecahkan masalah. Pendapat Ibu ini hampir mirip dengan pengertian kreativitas adalah kemampuan untuk membangun kombinasi-kombinasi atau melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur, data, variabel, dan sudah ada sebelumnya. Sebagai seorang wirausahawan, pasti kita ingin memiliki daya tarik tersendiri untuk mengundang lebih banyak pelanggan. Selain itu, banyak juga manfaat lain dari kreativitas. Manfaat kreativitas sangat berdampak pada banyak hal. Jadi, betapa pentingnya kreativitas itu bagi seorang wirausahawan seperti saya, ujar Ibu Maimunah. Pendapat Ibu Maimunah ini juga hampir sama dengan Thomas Zimmerer yang merumuskan upaya-upaya kreativitas seorang wirausahawan, yaitu setiap orang memiliki kapasitas untuk menjadi kreatif. Tetapi mengembangkan kapasitas tersebut memerlukan pelatihan titik pelatih yang tersedia melalui
buku seminar lokakarya, dan rapat profesional dan dapat membantu setiap orang belajar menggunakan kapasitas kreatifnya. Kreativitas juga perlu dikembangkan agar tidak monoton dan supaya dapat memenuhi keinginan pelanggan. Lanjut. Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak Mukhlis. Yaitu menurut Bapak Mukhlis, inovasi adalah sebuah upaya yang dilakukan pelaku usaha atau pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan pelayanan. Pendapat Bapak Mukhlis ini hampir mirip dengan pengertian inovasi. Inovasi adalah suatu ide atau gagasan baru yang belum pernah ada ataupun yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Seorang yang membuat atau menyetuskan inovasi disebut inovator. Inovator biasanya berisi tentang temuan-temuan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh inovator itu sendiri. Contoh, bagi pedagang seperti saya, seperti melayani pembeli via online juga termasuk inovasi. Karena pada awalnya pembeli yang harus datang secara langsung, tetapi sekarang kan teknologi sudah semakin maju, jadi kita harus bersaing lebih ketat lagi dengan memperbanyak inovasi agar meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan, agar dapat menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Contoh yang dikatakan oleh Bapak Muhlis itu termasuk inovasi teknologi, yaitu dapat berupa produk, pelayanan, atau proses produksi, dan inovasi administrasi dapat bersifat organisasional dan struktural. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada para pembaca materi. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Akan dibuka sesi pertama. Kita akan menerima 3 pertanyaan dulu. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan, bisa dilanjut dulu Bapak presentasi kelas E. Oh, silakan. Oh, 2 kelas ya. Silakan dilanjut aja dulu. Ya, dilanjut. Ya, Bapak. Oke, baik. Terima kasih.
Halo, Assalamualaikum. Kak Sofa ada? Moderator? Assalamualaikum, Kak Sofa. Saya itu ada, Kak. Ada ya? Sepertinya kendala sinyal sih. Mungkin Kak Iin boleh? Kak Iin terlebih dahulu. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 dari kelas IAT 3E akan mempresentasi hasil kerja kami. Baiklah, saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kak Hamidah Nurroh dan Kak Siti Sofatul Aulia. Jadi ini sebenarnya yang moderator Kak Sofa ya, mungkin lagi kendala sinyal, saya gantikan. Saya langsung saja, kami akan membahas tentang etika bisnis, kreativitas bisnis, dan inovasi bisnis. Baik, saya akan memulai. Pengertian etika bisnis. Definisi etika. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Hasil analisis Bertens disimpulkan bahwa etika memiliki 3 posisi, yaitu sebagai yang pertama sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua sebagai kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral. Dan yang ketiga sebagai filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk. Kemudian definisi bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anolaga dan Sogiastuti, bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Kemudian, peran etika bisnis. Peran etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk mengontrol dan memeriksa pengaturan moral dan etika perusahaan. Ia juga mendalami seberapa baik atau buruk badan usaha membahas masalah-masalah moral dan etika dan menunjukkan apa yang salah dalam proses alami mereka. Ini mencakup semua aspek bisnis dari produksi untuk administrasi, keuangan, dan pemasaran. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Menurut Richard D. Gorge, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil, memerlukan 3 hal pokok, yaitu yang pertama, memiliki produk yang baik, memiliki manajemen yang baik, dan yang ketiga, memiliki etika. 3 aspek pokok dari bisnis, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, dan etika. Kemudian kita membahas etika bisnis di Indonesia. Di Indonesia, etika bisnis merupakan sesuatu yang lama tetapi sekaligus baru. Sebagai sesuatu yang bukan baru, etika bisnis eksis bersamaan dengan hadirnya bisnis dalam masyarakat Indonesia. Artinya, usia etika bisnis sama dengan usia bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam memproduksi sesuatu kemudian memasarkannya. Masyarakat Indonesia tempo dulu juga telah berpatok pada pertimbangan-pertimbangan untung dan rugi. Namun dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang cinta damai, maka masyarakat Indonesia termotivasi untuk menghindari konflik-konflik kepentingan termasuk dalam dunia bisnis.
Secara normatif, etika bisnis di Indonesia baru mulai diberi tempat khusus semenjak diberlakunya Undang-Undang 1945, khususnya pasal 33. Suatu hal yang relevan dari pasal 33 Undang-Undang 45 ini adalah pesan moral dan amanat etis bahwa pembangunan ekonomi negara RI semata-mata demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang merupakan subjek atau pemilik negara ini. Jadi pembangunan ekonomi Indonesia sama sekali tidak diperuntukkan bagi segelintir orang untuk memperkaya diri atau untuk kelompok orang tertentu saja yang kebetulan tengah berposisi strategis, melainkan demi seluruh rakyat Indonesia. Dua hal penting yang menjadikan hambatan bagi perkembangan etika bisnis di Indonesia adalah budaya masyarakat Indonesia dan kondisi sosial politik di Indonesia. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Hamidah untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya mohon izin untuk melanjutkan ya. Jadi, tadi sudah kita pelajari terkait dengan etika bisnis, maka kali ini saya akan memaparkan tentang kreativitas dan inovasi dalam berbisnis. Baik, yang pertama ada kreativitas bisnis. Jadi, arti dari kata kreatif sendiri, ya. Jadi, kreatif itu adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu. Jadi sesuatu yang menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Sedangkan arti dari kata inovatif itu adalah menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda gitu. Jadi kalau inovatif menciptakan sesuatu yang berbeda, sedangkan kalau kreatif itu ada modifikasi, teman-teman. Jadi dari sesuatu yang lama dimodifikasi menjadi suatu hal yang berbeda. Seperti itu. Kemudian hal-hal itulah yang sejatinya diperlukan oleh para wirausahawan gitu. Karena fungsi kreativitas dalam proses inovasi merupakan pembangkitan ide yang menghasilkan penyempurnaan efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem. Slide selanjutnya. Ya, inovasi bisnis. Apa sih inovasi? Inovasi itu kan merupakan kemampuan ya untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif seseorang. Kemudian dari usulan-usulan tersebut dijadikanlah sesuatu ketika ada peluang ya untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan seseorang. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis inovasi. Ya, ini khususnya dalam inovasi berbisnis ya. Jadi yang pertama ada inovasi produk. Apa sih inovasi produk? Jadi inovasi produk itu teman-teman adalah sebuah produk atau jasa, pokoknya itu sesuatu hal yang baru yang mana suatu produk ini adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan pasar gitu loh. Jadi suatu produk ini nanti akan diperkenalkan dalam sebuah perusahaan atau pribadi gitu ya, individual maupun per kelompok, terus ditarget pasar dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya inovasi proses. Apa itu inovasi proses? Jadi inovasi proses adalah sebuah suatu elemen baru ya yang diperkenalkan dalam operasi produk dan jasa dalam perusahaan. Jadi yang diperkenalkan itu apa teman-teman? Kalau tadi produk itu adalah sebuah hasilnya, sebuah karyanya, sebuah barangnya atau sebuah jasanya, kalau proses ini adalah operasinya. Gitu. Bagaimana sih operasinya? Jadi operasi itu juga bisa dijadikan inovasi dan diperkenalkan oleh orang lain gitu. Simpelnya mungkin kita kenal dengan sebuah project gitu. Kadang kan ada ya orang yang mempresentasikan sebuah project. Nah, mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai inovasi proses. Kita sebut dengan inovasi proses gitu. Kemudian selanjutnya ada inovasi administrasi. Apa itu? Yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perubahan dalam metode operasi bisnis gitu di dalam sebuah struktur organisasi atau kebijaksanaan organisasi maupun struktur perusahaan gitu. Jadi metode operasi administrasinya gitu. Kalau tadi kan
prosesnya lebih kepada produk ya, tapi kalau administrasi ini lebih kepada struktural gitu, terus bagaimana kebijaksanaan organisasi, metode kerja gitu ya. Administrasi itu metode kerja dan lain sebagainya. Seperti itu. Slide selanjutnya, baik. Slide selanjutnya ini ada karakteristik inovasi yang mempengaruhi cepat lambat penerimaan informasi. Maksudnya apa sih? Jadi penerimaan informasi ini maksudnya adalah informasi teknologi ya gitu. Jadi kan inovasi juga tidak bisa terlepas dari teknologi gitu. Jadi di sini ada beberapa karakteristik nih yang dikemukakan oleh Everett Rogers ya. Yang pertama ada keunggulan relatif atau relative advantage. Apa sih? Keunggulan relatif itu adalah sejauh mana inovasi ini dianggap menguntungkan bagi penerimanya gitu. Jadi salah satu karakteristik inovasi yang baik, yang capable adalah sejauh mana nih inovasi ini bisa digunakan, sejauh mana inovasi ini bermanfaat. Seperti itu. Itu namanya keunggulan relatif. Kemudian kemampuan untuk diamati atau observability. Nah, untuk karakteristik inovasi yang ini adalah, jadi inovasi ini dapat diamati dengan mudah. Jadi dengan mudah atau tidaknya suatu inovasi itu bisa diamati, ini juga termasuk ke dalam karakteristik inovasi. Jadi semakin mudah hasil inovasi ini bisa diamati, maka semakin tinggilah inovasi itu nilainya di masyarakat gitu. Kemudian juga semakin cepat diterima. Nah, yang ketiga ada compatibility atau kompatibilitas. Itu apa? Jadi tingkat kesesuaian inovasi ya. Tingkat kesesuaian inovasi dari nilai, pengalaman, kemudian kebutuhan penerima. Jadi yang namanya inovasi itu kan awalnya kan berupa ide-ide ya, teman-teman. Kemudian ketika sudah diimplementasikan, itu kira-kira sejauh mana sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang pertama sesuai dengan kondisi kebutuhan, kemudian nilai-nilainya juga seberapa besar nilainya untuk masyarakat, seberapa sesuai sih. Nah, ini masuk ke compatibility gitu. Kemudian yang keempat ada kemampuan diuji coba atau trialability. Ya. Ini adalah jadi sejauh mana sih hasil inovasi ini bisa diuji coba gitu loh oleh penerima atau oleh konsumen seperti itu. Jadi apakah diuji cobanya ini akan rumit atau tidak gitu, tapi setidaknya apakah bisa diuji coba gitu, karena untuk apa inovasi dibuat kalau tidak bisa dicoba gitu. Kemudian yang terakhir adalah dari segi complexity atau kerumitan ya. Jadi kerumitan ini adalah tingkat kesukaran ya dalam memahami sebuah inovasi. Jadi sejauh mana inovasi ini tingkat kesulitannya di masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan ibaratnya nih ya, yang namanya inovasi pasti adalah sesuatu yang baru yang akan membuat hidup kita itu lebih simple, lebih yang tadinya kompleks dari yang sulit menjadi lebih pokoknya lebih simple lah gitu ya. Lebih praktis gitu. Jadi kalau misalkan semakin praktis, maka semakin semakin tinggi nilai dari inovasi tersebut. Kemudian semakin sulit, maka semakin rendah dong nilai dari inovasi tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada tujuan kreativitas. Nah, tujuan kreativitas itu apa? Yaitu pasti menciptakan ide atau hal baru dalam suatu kondisi, dalam suatu tempat, dalam suatu hal, dan lain sebagainya. Kemudian menerapkan solusi. Jadi dari ide tadi itu ya harus diluncurkan solusinya dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu gitu. Jadi kreativitas ini juga ketika diluncurkan bisa menjadi solusi, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah hasil. Jadi menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah ya. Kalau bisa kita lihat teman-teman, biasanya orang-orang yang kreatif itu adalah orang-orang yang berpikiran terbuka ya, karena dia bersikap dinamis seperti itu. Selanjutnya, slide selanjutnya.
Nah, yang terakhir ini ada tujuan inovasi. Jadi tujuan inovasi itu juga untuk meningkatkan kualitas, kemudian menciptakan sesuatu hal yang baru, menciptakan pasar baru dan lain sebagainya. Menciptakan pasar baru di sini maksudnya adalah banyak hal peluang ya teman-teman, setelah inovasi itu ada banyak hal-hal yang baru, baik dari segi karyanya, dari segi produknya maupun dari segi SDM-nya atau sumber daya manusia gitu. Jadi karena ada inovasi baru, maka kita juga akan membuka lapangan pekerjaan yang baru seperti itu. Nah, kemudian tujuan inovasi yang terakhir juga ada jangkauan luas. Jadi dari inovasi yang baru ini juga dari sesuatu yang baru bisa menghasilkan kepada hal yang lebih luas seperti itu. Ya simpelnya kayak misalkan kita belajar nih via Zoom gitu. Zoom kan juga mungkin dulu sebuah inovasi ya pada saat diluncurkan gitu. Pada saat launching itu sebuah inovasi baru bahwasanya kita bisa belajar daring seperti ini dan tentunya itu akan menjangkau lebih luas ya. Jadi kita Hamidah yang di Jakarta, terus kalian yang di Bogor misalkan, yang di Sumatera itu bisa terhubung untuk belajar bersama. Nah, kemudian dari beberapa yang sudah dipaparkan, rangkum semuanya teman-teman untuk kalian bisa mencetak biru kesuksesan ya, karena tentu jalan kesuksesan itu adalah bagian dari bagaimana kalian berproses seperti itu. Jadi kita merangkumlah semua apa yang sudah kita pelajari, kemudian tulis rencana bisnis kalian. Ya, selanjutnya, nah bicara soal bisnis, tapi kita juga harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya baca terjemahnya aja ya, biar cepat. Bahwasanya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang di hari kiamat. Quran Surah An-Nur ayat 37. Jadi selain kita tadi merancang berbagai planning dan lain sebagainya, kita juga harus bermuhasabah ya dengan salah satunya dengan ayat ini. Oke, mari merintis mulai sekarang. Kita sudah belajar dari awal tadi ragam prosesnya, inovasi, kreativitas. Semoga ini sangat-sangat membantu ya teman-teman untuk membekali kita semua. Oke, Anda siap untuk memulai? Pasti siap untuk memulai ya. Nah, sebelumnya mungkin Kak Sofa udah ada belum ya? Kalau Kak Sofa ada, saya ingin kembalikan kepada Kak Sofa untuk membaca. Ada ya? Suara aku terdengar nggak? Oh, terdengar. Baik, kalau gitu teman-teman sekian dari saya Hamidah, saya kembalikan kepada moderator untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih teman-teman. Iya, Kak. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dari narasumber, yaitu Ahmad Fahrozi. Beliau adalah pebisnis tanaman hias. Dari pandangan beliau terkait etika bisnis, melihat dari segi muamalahnya, bagaimana membangun kejujuran dalam berbisnis. Misalnya ini barangnya bagus gitu, atau ini barangnya kurang bagus. Kemudian hal itu juga sudah dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sendiri ketika menjalani bisnisnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Selain itu, membangun edukasi agar konsumen tahu cara mengelola barang yang dia beli. Dari situ semua konsumen pasti mendapatkan kenyamanan. Kemudian di sini ada kreativitas dan inovasi menurut Ahmad Fahrozi. Kreativitas itu perlu dalam berbisnis. Bagaimana menciptakan suatu produk yang terlihat sederhana, lalu kita ubah menjadi bentuk yang mewah. Contohnya, seperti di tangan orang kreatif, sampah itu bisa jadi emas. Maksudnya, dapat dikelola menjadi apa aja. Seperti sampah daun yang bisa jadi pupuk. Begitulah kreatif dan inovatif menurut pebisnis tanaman hias, yaitu Ahmad Fahrozi.
Kemudian saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan kajian di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama ada variabel kreatif dan inovatif. Dengan perspektif ekonomi Islam berpengaruh signifikan terhadap omset pendapatan dengan berbagai varian desain yang beragam dan minat daya beli konsumen akan meningkat. Yang kedua, variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen yang menjadi keunggulan dalam berwirausaha. Kemudian ada variabel kualitas produk dan desain produk itu berpengaruh sangat signifikan terhadap kepuasan pembelian konsumen. Dan yang ketiga ada berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat kreatif dan inovatif tidak signifikan atau tidak membatasi mengenai jenis kelamin dan umur. Ya mungkin itu saja pembahasan atau presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya boleh? Anak-anak. Ya Kak, izin bertanya punten. Kita kan hidup di era yang menuntut inovasi ya Kak. Apalagi masa pandemi COVID-19 ini. Kita semua itu dipaksa melakukan adaptasi sekaligus inovasi. Namun ada kan Kak namanya tuh paradoks inovasi. Jadi paradoks inovasi itu pasti ada kan. Nah pertanyaan Winda, mengapa ada perusahaan yang mengalami paradoks motivasi? Mengapa ada perusahaan yang mengalami paradoks inovasi? Nah, yang keduanya, apakah setiap perusahaan itu pasti punya peluang akan mengalami paradoks inovasi? Nah, yang ketiga, lantas gimana sih cara yang tepat agar sebuah perusahaan itu tidak mengalami paradoks inovasi? Sekian Kak, terima kasih. Kak bisa pelan-pelan pertanyaannya. Baik. Sebenarnya bisa 2 ya mungkin ya, terkait dengan paradoks inovasi dan bagaimana solusinya. Intinya gitu. Baik, terima kasih Kak. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum Kak, ingin bertanya. Saya Siti Nabila dari kelas 3 EIAT ingin bertanya, sebenarnya apa sih dampak negatif nih jika etika tersebut tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis? Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mendidik etika kepada karyawannya gitu Kak? Baik Kak Cindy, terima kasih. Untuk satu penanya lagi, dipersilakan. Apa ada yang ingin bertanya? Saya Salsabila Khairunisa, asal dari Tangerang, dari kelas IAT 3E. Saya izin bertanya Kak Sofwa. Ya Kak, silakan. Kalau misalnya kita itu memaksimalkan keuntungan usaha sebagai tujuan utama gitu, itu termasuk ke dalam sesuai etika bisnis atau tidak Kak? Jadi kita mengutamakan keuntungan gitu, itu termasuk etika bisnis atau tidak Kak? Terima kasih Kak. Dari presentasi kelas B, yang ingin bertanya silahkan.
dijawab aja dulu biar sambil menunggu karena waktunya juga terbatas. Iya, baik. Mohon izin saya ingin menjawab ya. Pertama dari Kak Salsa dulu. Kak Sofa tadi pertanyaan Kak Salsa bisa diulang nggak ya? Jadi Kak Salsa tadi kayak apa sih kalau berbisnis itu apakah keduanya saling menguntungkan atau tidak? Itu yang kayak Kak Salsa. Oh iya, etika. Baik-baik. Apakah pertanyaan poinnya itu adalah kalau nggak salah, apakah apa namanya mengambil keuntungan itu atau menghasilkan keuntungan itu masuk ke dalam etika atau tidak gitu. Nah, menurut saya keuntungan itu adalah bagian dari purpose atau tujuan. Jadi adanya sebuah bisnis, adanya sebuah perusahaan itu pasti tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan atau benefit dan lain sebagainya untuk mendapatkan pemasukan. Kemudian mungkin kalau dalam etikanya tadi sudah disebutkan ya pada pasal 33 bahwasanya dalam etika itu harus ada keuntungan yang mensejahterakan rakyat seperti itu. Jadi pada intinya memang keuntungan ini harus kita maksimalkan lagi keuntungannya itu untuk keuntungan bersama, untuk keuntungan masyarakat, untuk keuntungan kedua belah pihak dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan bicara soal keuntungan, jadi kode etiknya adalah bagaimana keuntungan itu bisa proporsional, ya, proporsional. Jadi keuntungan ini bisa balik kepada modal perusahaan, ya, terus juga bisa semua pihak yang di dalamnya itu apa ya dapat bagiannya dan lain sebagainya gitu. Terus inovasi itu juga bukan hanya menguntungkan dari para pencetus gitu, tapi kita para konsumen gitu ya orang-orang masyarakat gitu itu juga bisa mendapat keuntungan seperti itu. Jadi saya rasa mungkin etikanya seperti itu, Kak Salsa. Bagaimana? Apakah jelas, Kak Salsa? Iya Kak Hamidah, terima kasih. Sangat jelas Kak. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Cindy yang terkait dengan bagaimana pada intinya itu bagaimana sih membangun ya etika para karyawan dalam perusahaan itu agar bisa berjalan dengan baik. Ya, mungkin saya ingin membahas dari awal dulu ya, dari awal pengrekrutan. Jadi dari awal pengrekrutan. Kalau kita ingin membangun sebuah organisasi, sebuah perusahaan, atau kita ingin merekrut guru, ya, membuka lowongan guru untuk sebuah yayasan, maka kita juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, maka kita juga harus mencari orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang expert di bidangnya, orang-orang yang amanah dan lain sebagainya. Jadi mungkin sebelum kita melangkah pada perkembangan proses dia selama bekerja, kita juga harus tepat teman-teman untuk merekrut mereka seperti itu. Jadi kayak misalkan, dia ini punya landasan bukan hanya landasan berpikir kritis, bukan hanya berpikir rasional, tapi dia juga mempunyai nilai-nilai spiritualitas yang tinggi gitu. Wah, ibadahnya kuat dan lain sebagainya seperti itu. Terus dia adalah orang yang optimis dan lain sebagainya. Dia orang yang disiplin. Ini kan penting banget ya dalam perusahaan. Orangnya amanah gitu. Nah, kemudian dari hal yang sudah mendasar ini barulah terdapat budaya ya atau attitude yang memang biasanya itu punya SOP-nya lah gitu. Jadi standar operasionalnya atau kayak tadi kan ada tuh ya bagaimana sih struktur administrasi dalam perusahaan itu seperti apa nanti disampaikan dari hal yang terkecil maupun hal-hal yang besar gitu. Mungkin hal-hal yang besar itu kayak ditetapkan bagaimana ketika kalian itu dapat project seperti apa, ketemu klien dan lain sebagainya ya. Hamidah kurang paham lebih spesifiknya, tapi yang Hamidah baca juga hal-hal yang menjadi etika sederhana pun itu diterapkan gitu dalam bisnis gitu untuk menjunjung tinggi adanya attitude itu sendiri kayak misalkan
untuk melatih sebuah amanah atau kedisiplinan ya, yang paling simpel kedisiplinan. Itu teman-teman kerja ya, para pekerja itu, para karyawan itu harus dipastikan kayak misalkan sebelum pulang harus nyabut stop kontak dan lain sebagainya gitu. Ini kan bagian dari etika hal yang kecil. Kemudian akan dari hal-hal yang ketelitian ini akan membuat dia itu terbiasa ya, jadi kompeten, peka terhadap hal-hal yang kecil. Jadi untuk memulai hal yang besar, untuk membuat inovasi yang besar, jadi saya rasa juga harus diperhatikan hal-hal yang sedemikian. Itu aja mungkin dari Kak Cindy, mohon maaf kalau banyak kurangnya. Terima kasih Kak Cindy. Oke, Hamidah, keren kamu menyampaikannya. Oke, silahkan yang lain. Oke, nambahkan sedikit aja yang disampaikan Hamidah. Yang pertama tadi, apakah Siti ya kaitan dengan benefit. Benefit keuntungan ya. Kalau saya senangnya di dalam bisnis itu menyebutnya benefit gitu. Kalau untungan itu biasanya menurut pribadi saya, ini hemat saya, itu kalau keuntungan itu cenderung agak hanya uang gitu. Tapi kalau saya berbicara benefit, seperti yang sampaikan Hamidah tadi, ya saya menyebutnya benefit. Jadi apa yang kita jual atau apa yang kita tawarkan kepada konsumen itu harus bisa memberikan manfaat. Nah, manfaat di sini kan banyak jenis dan bentuknya. Ya, misalnya, kalau kita jualan bisnis secara umum, maka benefitnya tentu saja apa yang kita jual, mereka memberikan manfaat yang lebih atas produk yang kita jual kepada mereka. Hemat saya, idealnya adalah melebihi ekspektasi mereka, kan gitu. Itu benefit. Yang kedua, benefit kita sudah menyerahkan benefit loh kepada mereka, tentu saja kita juga akan sangat wajar jika kita memperoleh benefit juga dalam bentuk finansial, misalnya seperti itu. Nah, hemat saya itu menjadi saling menguntungkan satu dengan yang lain, seperti itu. Tidak boleh ada kecurangan di situ dan lain sebagainya. Dan itu adalah bagian yang hemat saya menyebutnya benefit. Hamidah juga mencontohkan misalnya tadi di sekolah. Nah, apa sih? Ya, kita juga di sekolah kalau menggunakan pendekatan bisnis itu juga bisa dikatakan harus kita memberikan benefit loh gitu. Benefitnya ke siapa? Benefitnya kepada siswa. Kita dengan kemampuan yang sangat luar biasa, misalnya untuk mengajar, maka kita juga harus ada niat baik bahwa kita ingin memberikan yang terbaik kepada mereka sehingga mereka merasa puas lah, dalam arti sangat sangat luas itu bisa di benefitnya itu bisa dirasakan langsung oleh siswanya, tetapi juga bisa dirasakan langsung oleh orang tuanya, karena benefit yang diberikan di sekolah juga harus memberikan dampak yang tidak hanya langsung, tetapi juga berdampak turunan atau multiplier efeknya ada, seperti itu. Misalnya, kalau produk yang kita jual tidak merusak lingkungan, nah itu juga benefit yang harus dipikirkan oleh seorang pebisnis, seperti itu. Itu kaitan dengan benefit, jadi tidak menyalahi aturan, dan justru disitulah sebenarnya letak saling berbagi, saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, begitu juga sebenarnya ketika misalnya ada pembeli misalnya, ya juga harus jangan nawar yang serendah-rendahnya juga, seperti itu juga sebenarnya etika gitu. Jadi etika bisnis itu sebenarnya yang harus diajarkan itu bukan hanya kepada kita sendiri sebagai pebisnis atau karyawan di dalamnya sebenarnya, tapi juga kita juga harus bisa menginovasi, meng-create sesuatu yang bisa menggiring perilaku konsumen juga menjadi ke arah yang lebih baik sehingga semuanya menjadi nyaman, seperti itu. Nah, satu hal yang kaitan dengan kreatif inovatif, ya mungkin pengertiannya cukup beragam dan banyak. Tetapi sederhananya saya suka berpikir begini. Jadi kalau kreatif itu thinking new thing, artinya berpikir sesuatu yang baru, gitu. Dalam konteks yang berpikir, walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa
ada perbedaan bahwa kreativitas itu adalah lebih memodifikasi ya, tapi kalau inovasi adalah menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi ada pengertian lain sebenarnya yang saya pahami adalah kreatif itu adalah thinking new thing, jadi berpikir sesuatu yang baru. Tapi kalau inovasi adalah doing new thing, itu melakukan sesuatu yang baru. Nah, bisa jadi seperti yang disampaikan tadi teman-teman, yang saya dengar bahwa kreativitas inovasi itu tidak hanya dalam bentuk produk, tapi bisa dalam bentuk proses, iya betul. Bisa dalam bentuk manajemen, misalnya tata kelola yang baik, bisa dalam bentuk banyak hal sebenarnya bentuk-bentuk kaitan dengan kreativitas dan inovasi gitu. Nah, itu adalah bisa menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah bisnis. Misalnya, produknya sama sih yang dijual di masyarakat, tetapi prosesnya beda loh, kayak seperti itu. Misalnya biasanya itu di tempat makan, makannya sama gitu. Yang dijual juga sama, tetapi proses makannya itu yang unik dan itu kan menjadi hal yang menarik seperti itu. Makannya juga sama, tapi saya menyajikan sesuatu yang berbeda di prosesnya misalnya. Sesuatu yang menarik saya ketika sekarang saya masih di Jogja, saya hari Ahad saya berangkat ke Jogja dan sekarang masih ada kegiatan di Jogja sampai hari Sabtu. Beberapa malam saya keluar gitu setelah di sela-sela kegiatan bisalah hangout, nyari kopi dan sebagainya. Ternyata ada yang menarik ya di beberapa tempat tempat kopi lah sebutnya. Jadi ada beberapa tempat kopi yang bukan beberapa sih, ada 2 lah tempat kopi yang saya singgahi. Itu menarik. Menariknya apa? Di sana itu kopi mungkin dari sisi harga kalau di daerah sini relatif ya. Saya ulang relatif agar lebih murah. Dan di sana itu didesain sedemikian rupa mereka itu kulturnya luar biasa. Jadi mereka itu di tempat kopi itu bawa handphone, bawa laptop, terus dia kerja kan gitu. Itu kan jadi luar biasa gitu. Saya punya sahabat di sini lagi ada kegiatan, ketemu dengan sahabat saya di teman lah di UNJ Universitas Negeri Jogja. Dia mengatakan, dia dosen juga. Dia mengatakan, saya kadang-kadang untuk mengajar atau apa, saya menyewa satu ruangan itu 170-an lah kalau nggak salah, 170-an kalau nggak salah ingat ya, sekitar 100, di bawah 200 intinya, 170 atau 180-an, untuk per 6 jam. Jadi dia ngajar di situ sambil ngopi, dan semuanya bisa mengerjakan banyak hal seperti itu. Itu kan ya luar biasa. Dan teman-teman mahasiswanya juga katanya dia bisa nyewa biasanya satu ruangan dengan harga yang relatif sama. Dia di situ, bekerja di situ, mengerjakan di situ, kuliah di situ. Itu kan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saya mengamati mereka, ya nggak lama sih, paling 1-2 jaman lah di sana. Saya ngobrol, lihat lingkungan, luar biasa. Mereka tidak maksudnya tidak yang ramai lah gitu. Tapi mereka tekun, mereka kayak diskusi, itu sangat luar biasa menurut hemat saya. Dan itu hemat saya itu menjadi bagian yang inovatif seperti itu. Nah di Jakarta mungkin karena kecupuan mungkin di cara kopi kemana-mana, itu jarang menemukan seperti itu. Itu juga bagian dari inovasi, bagian dari sebuah proses yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Kaitan dengan pekerjaan yang bagaimana menata Siti Nabila itu kaitan dengan bagaimana itu karyawan itu betul memang tadi disampaikan bahwa kita mulai dari perekrutan. Tetapi bagaimana kalau sudah di dalam seperti itu? Di dalam manajemen sumber daya manusia itu untuk mendorongkan seseorang sesuai dengan etika secara umum atau peraturan atau etika yang secara khusus diterapkan di lembaga, baik lembaga formal maupun informal, maupun lembaga orientasinya profit maupun non-profit, ada sebenarnya ada yang disebut dengan reward and punishment di dalam tata kelola mendorong seseorang untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasinya seperti itu. Itu ada 2 hal. Reward and punishment. Reward-nya banyak bentuknya, bisa kenaikan pangkat, bisa bonus, bisa apapun jenis dan bentuknya, tetapi hal yang positif itu yang namanya reward.
Tapi juga ada punishment jika seseorang misalnya menyalahi aturan-aturan atau etika-etika atau norma-norma yang diberlakukan di dalam suatu lembaga. Dan hemat saya itu menjadi hal yang cukup efektif atau bisa dilakukan di dalam sebuah lembaga. Yang selanjutnya ada apa ini teh? Winda itu apa? Tadi saya kok nulisnya asal-asalan jadi ini inovasi. Paradok ya. Paradok inovasi ya. Iya Kalau betul nggak salah, Bapak. paradok inovasi. Paradok itu kan bertentangan dengan inovasi ya, paradok inovasi. Sebenarnya yang saya pahami, pendek yang saya pahami, paradok itu kan bertolak belakang ya dengan inovasi. Nah sebenarnya bukan bertolak belakang mungkin. Ada beberapa inovasi yang sebenarnya itu menjadi sebuah inovasi, tetapi itu menjadi nyalahi norma misalnya. Atau justru inovasinya bagus, tetapi tidak disukai oleh konsumen, itu jadi paradok. Bagus, keren, tetapi kalau di dalam bisnis, apalah artinya sesuatu yang sangat bagus, sangat hebat, bahkan risetnya juga luar biasa, tetapi tidak diminati. Maka hemat saya di dalam bisnis menjadi paradok, seperti itu. Nah, untuk menghindari itu, salah satunya bisa, kan di dalam kegiatan bisnis itu, poin yang kelima itu, kan pertama pemasaran misalnya, sumber daya manusia, terus produksi, keuangan, dan beberapa hal yang terakhir itu ada yang disebut dengan R&D atau Research and Development. Nah, setiap perusahaan harus mengembangkan research and development untuk perbaikan dan perbaikan. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang tidak stagnan. Hari ini laku keras, besok belum tentu. Maka harus dibutuhkan apa yang disebut dengan research and development atau penelitian dan pengembangan atas sebuah produk, sebuah proses, sebuah tatanan, sebuah nilai dan norma yang disesuaikan dengan kondisi zamannya. Nah, bagaimana untuk menghindari paradok tadi? Yang tentu saja hemat saya kalau di dalam bisnis adalah disesuaikan dengan minat atau keinginan dari pasar yang kita akan tuju, seperti itu. Supaya apa? Supaya nilai-nilai kesia-siaan lah misalnya atas usaha yang keras yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu menjadi hal yang tidak mubazir, seperti itu. Jadi salah satu caranya adalah didasarkan pada keinginan dan kebutuhan pasar. Tentu saja semuanya tidak harus sesuai dengan keinginan kebutuhan pasar kalau melanggar etika. Ada hal-hal yang lain yang bisa kita tawarkan yang tentu saja butuh komunikasi yang cukup intens, cukup panjang, cukup masif, sehingga apa yang kita inovasikan, baik proses, produk, atau yang lainnya, itu bisa diterima oleh pasar. Gitu. Konteksnya seperti itu. Mungkin sederhananya seperti itu, rekan semua, yang bisa disampaikan dari 3 pertanyaan. Terima kasih. Ada yang mengurangkan? Mungkin silahkan dari apa yang disampaikan saya. Hamidah mau mengurangkan? Bukan menambahkan. Atau yang lainnya? Ya, silakan mau bertanya. Oke, Iya, silakan. Hamidah mau izin bertanya, Pak. Kalau Hamidah baca-baca juga ya, jadi terkait dengan paradoks bisnis itu kayak ada 2 kaca mata pandang gitu loh, Pak. Yang pertama itu yang tadi yang Bapak sampaikan bahwasanya teknologi atau inovasi yang baru itu sebenarnya bagus, tetapi pikiran masyarakatnya yang tidak terbuka gitu, sehingga mereka itu kayak nggak mau menerima inovasi yang baru itu. Kemudian yang sebelahnya lagi gitu, atau sisi lain itu ada yang berasumsi bahwasanya inovasi ini tuh mereka melihat bahwasanya ini terutama kepada perusahaan-perusahaan yang memang sudah expert gitu, sudah tinggi nilainya. Mereka merasa bahwasanya udah deh pokoknya inovasi saya tuh pasti bagus, inovasi saya tuh pasti pasti benar deh gitu, pasti bisa digunakan, pasti banyak yang minat gitu. Tapi pada kenyataannya itu kayak menyalahi norma-norma dan lain sebagainya. Itu sebenarnya antara 2 itu yang benar yang mana sih Pak gitu? Sebenarnya paradoksnya. Yang kedua yang disampaikan Hamidah itu adalah kaitan dengan nilai ya, nilai dan norma misalnya.
Nah, inovasi yang paradok itu misalnya jika menciptakan sesuatu barang yang itu tidak sesuai dengan nilai dan norma kaidah yang harus dianut dalam setiap bisnis. Misalnya dari sebuah produk itu tampilan luarnya bagus banget gitu, tetapi sebenarnya isinya itu apa ya kurang bagus misalnya seperti itu, atau komponen-komponennya kurang bagus. Hemat saya ini menjadi paradok seperti itu. Paradok dalam etika ya, dalam etika berbisnis kan idealnya apa yang dijual baik kemasannya maupun komponen secara keseluruhan itu harus baik. Itu juga paradok gitu. Hal-hal yang tidak boleh, atau mungkin bisa juga ketika kita apa namanya di dalam proses misalnya ada sesuatu yang sebenarnya itu harus dilakukan untuk menguatkan kualitas sebuah barang, tetapi Anda melakukan inovasi yang melewati hal-hal yang lain yang justru menurunkan sebuah kualitas barang. Yang itu inovasi yang hemat saya menjadi paradok dari sisi etika ya, dari sisi etika bisnis. Atau juga kita menciptakan sesuatu yang justru itu ada unsur haramnya, itu juga paradok seperti itu. Paradok atas nilai keyakinan yang dianut baik oleh si pengusahanya maupun oleh konsumennya. Misalnya menjual barang-barang yang haram tetapi di wilayah muslim gitu. Itu kan menjadi paradok nilai sebenarnya, jadi itu tidak boleh seperti itu. Tetapi kalau keyakinannya berbeda, terus dijual di wilayah yang juga menjadi wilayah-wilayah mereka, ya hemat saya dari sisi etika dan keyakinan mereka itu tidak paradok seperti itu. Nah, itu konteksnya seperti itu. Nah, yang sampaikan juga tadi oleh Hamidah bahwa ketika kita berbicara apa namanya paradok bisa juga diartikan bahwa sesuatu itu bagus sih sebenarnya, tetapi masyarakat belum paham gitu. Karena apa? Bisa jadi karena tingkat pendidikannya yang bisa jadi kurang gitu. Yang kedua bisa jadi karena apa kultur budayanya kurang paham misalnya, atau ya pada intinya sosial ekonominya belum mencapai pada pemahaman yang dia harus lakukan atau dia harus merespon atas sesuatu yang kita tawarkan baik dalam bentuk produk gitu maupun dalam bentuk jasa gitu. Kadang-kadang seseorang itu responnya menjadi negatif gitu. Gara-gara tidak bisa makan pakai sumpit misalnya terjadi paradok gitu. Dan itu butuh kecerdasan emosional ya, misalnya ada lagi tren makanan-makanan oriental misalnya, kan itu makanan-makanan oriental itu kan unik-unik misalnya. Nah ada juga untuk bagian kalangan tertentu menjadi paradok. Misalnya ada tempat makan oriental yang menurut lidah saya sih nggak nyambung gitu, karena bukan karena ini ya karena tidak enaknya sih, mungkin karena belum terbiasa saja. Itu hemat saya untuk saya pribadi menjadi paradok gitu. Paradok. Tetapi kadang-kadang ketika kita menjual sebuah barang kan juga ada hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi non paradok atau linear lah. Misalnya suasana enak, makanan sih biasa-biasa aja sih, tapi sebenarnya itu paradok kan untuk pribadi. Tetapi suasana menjadi enak lah. Nah itu menjadi kesesuaian. Seperti itu ya. Hamidah mudah-mudahan bisa jawab apa yang kita. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya, silahkan, ada lagi teman-teman. Kita punya waktu sampai jam 11 kan? Oh enggak, itu paradok namanya. Bapak ada pertanyaan Boleh. dari Evi Zulfa. Apa? Apa Evi Zulfa? Jadi gini Pak, di proses kreativitas kan itu ada yang namanya verification ya Pak ya. Di verification itu buat simulasi tes pasar kan Pak. Terus kalau misalnya di masa yang sekarang serba online gini, biasanya apa Pak tes simulasi pasarnya kayak gimana Bapak? Diverifikasi atau yang Anda maksudkan itu adalah tes pasar, bagaimana proses tes pasarnya misalnya kan gitu. Kayak gitu Pak.
Kira-kira saya akan coba contohkan dengan produk aja ya, produk misalnya Anda, Baik, Bapak. Evi Zulfa ingin menjual sebuah produk seperti itu. Nah, untuk uji pasar itu sebenarnya bisa menggunakan laman-laman media sosial misalnya. Nah, itu akan dilihat tuh responnya, respon dari para konsumen yang ingin kita tuju gitu. Nah, misalnya kalau lingkungan sekitar misalnya untuk uji cobanya dalam lingkup kecil ya, dalam lingkup mikro. Tadi ada yang menyebutkan mikro, makro, mikro, meso, jadi belibet. Mikro, meso, makro kan seperti itu ya. Kalau level mikro, mungkin produk yang Anda ingin jual itu bisa di tester atau Anda meminta ke lingkungan Anda untuk memberikan respon atas produk yang Anda jual. Tetapi yang harus Anda perhatikan adalah keberagaman responnya. Maksudnya keberagaman respon itu misalnya orang terdidik, misalnya kalau jenjang ada SD, misalnya SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Misalnya seperti itu. Untuk apa? Untuk mengukur keberagaman atas responnya. Nah, itu ukurannya, oh orang anak kecil responnya seperti ini, dewasa seperti ini, dan lain sebagainya itu menjadi alat ukur kita untuk menguji coba di pasar, seperti itu. Itu dalam konteks mikro ya, tetapi harus diperhatikan kalau bisa jangan dari keluarga dekat. Kenapa? Khawatir ada hambatan psikologis. Kasihan katanya, enak aja gitu kan. Itu justru menjadi kontraproduktif. Jadi lebih baik ke orang luar yang setidaknya punya pandangan yang lebih objektif atas barang Anda, seperti itu. Nah, seperti itu. Hemat saya itu bisa dilakukan dalam konteks mikro ya. Nah, kalau konteks makronya mungkin yang lebih luas secara geografis misalnya, itu dalam konteks makronya. Tapi atau konteks makro, konteks mesonya ya, atau ke lingkungan misalnya pertemanan yang lebih jauh, itu konsep mesonya. Gitu. Yang konsep makronya ya bisa digunakan media sosial seperti itu. Bagaimana responnya seperti itu. Dari misalnya Anda petakan saja misalnya sisi harganya, respon sisi harga gimana, sesi kemasan gimana, sesi mungkin kalau mereka sudah beli, kalau makanan rasa gitu gimana, kan seperti itu, warna dan lain sebagainya. Itu menghemat saya menjadi bagian yang harus Anda ukur. Jadi mengukur itu Anda harus rincikan dulu apa yang mau diukur, gitu. Apa yang mau diteskan kepada orang lain. Jangan gelondongan, gitu. Jangan sembarangan. Pilihan katanya. Jangan global lah pilihan katanya. Tetapi harus dirinci. Ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, sehingga Anda bisa memperbaikinya atau menginovasi ulang atas respon dari masyarakat atau calon konsumen bahkan atau sudah jadi konsumen. Begitu, Evi. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Evi. Ada lagi rekan semua? Mau nyanyi lagi Evi Julfa? Belum, Pak. Atau yang lain, silahkan kelompok kelas B dan kelas dari kelas B.
Bapak izin bertanya lagi boleh Pak? Boleh. Tentang inovasi Pak. Kan di masa pandemi ini banyak sekali ya Pak perusahaan yang tutup gitu Pak. Apakah perusahaan yang tutup itu salah satunya karena emang dia itu kurang inovasi atau seperti apa Pak? Dan tentang inovasi juga, inovasi itu, kita buat sesuai dengan, apa yang ngetren di masyarakat atau, kita buat tren kita sendiri, Pak. Meskipun Oke. kalau misalnya kita buat tren kita sendiri, itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi negatifnya, takut pasar itu nggak suka gitu, Pak. Jadi harus kayak gimana, Pak, kalau gitu, Pak? Baik, Pak, terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, kalau pengusaha baru atau yang mau memasuki pasar atau memulai usaha, hemat saya yang paling sederhana adalah mengikuti tren pasar. Sederhana, Anda kan hanya tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, Anda kreativitas yang hanya jadi gini. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memasuki pasar sederhananya adalah kalau kita berorientasi pasar ya. Pertama, pastikan keinginan pasar itu seperti apa. Yang kedua, desain pesaing itu seperti apa. Barang yang dari pesaing itu seperti apa. Nah, Anda tinggal penuhi keinginan pasar dan bedakan sesuatu dari pesaing Anda. Konsepnya duanya itu. Nah, hemat saya itu akan lebih hemat di dalam merancangkan, di dalam mendesain itu akan lebih hemat seperti itu. Nah, itu dalam konteks bisnis umumnya agak kurang bisa bertahan lama, gitu. Karena akan mudah ditiru, walaupun kita sudah menggunakan diferensiasi misalnya. Nah, itu akan mudah ditiru, apalagi kalau sistem peniruannya bermain strateginya di strategi harga yang murah misalnya. Kan paling mudah kan menurunkan harga yang murah gitu. Tetapi tidak bermain misalnya bagaimana desain misalnya atau kemasan yang menarik misalnya. Itu Anda mengembangkan diferensiasinya di sana. Atau kalau makanan rasa yang berbeda gitu. Atau bentuk makanan yang berbeda. Itu kan inovasinya seperti itu. Atau menjadi different atau berbeda dengan produk yang lain. Dan itu menjadi nilai jual Anda kan seperti itu. Nah, hemat saya itu yang paling mudah dan biasanya akan cenderung mudah ditiru. Sehingga biasanya tidak banyak bertahan lama gitu. Produk-produk itu biasanya tidak bertahan lama. Misalnya beberapa waktu yang lalu seblak ramai di mana-mana. Tetapi kan tidak bertahan lama kan gitu. Tapi booming memang dalam jangka pendek itu insya Allah akan sangat menguntungkan. Tetapi dari sisi jangka panjang itu sebenarnya tidak menguntungkan gitu. Kenapa? Karena mudah ditiru tadi. Jadi berbeda dengan inovasi yang benar-benar baru gitu. Itu hemat saya menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan dalam jangka panjang, tetapi pengorbanannya juga luar biasa karena Anda harus menginovasi yang uji coba, dirasakan kalau makanan kalau kembali ke makanan dirasakan juga apakah takarannya pas atau tidak. Ya itu harus uji coba panjang, bisa jadi gagalnya berpuluh-puluh kali misalnya. Dan itu ada harga yang harus dibayar atas prestasi yang insya Allah itu akan lebih panjang usianya atas produk yang kita hasilkan. Seperti itu. Itu hemat saya seperti itu. Maka produk-produk yang inovatif, produk-produk yang susah ditiru banyak orang, gitu, baik dalam sisi kualitas, sisi desain, atau apapun, sebenarnya itu akan berjangka panjang dan Anda akan menjadi sukses di situ. Gitu. Berbeda dengan yang instan tadi, untungnya cepat, balikannya cepat, tapi tidak bisa bertahan lama. Biasanya seperti itu ya. Jadi bisa dua hal, bisa menggunakan orientasi kebutuhan pasar yang saat ini dengan cara mengubah, mengkreasi apa yang berbeda dengan apa yang atau menambah nilai guna, menambah benefit yang bisa diperoleh oleh konsumen ya. Bisa dari sisi harga, bisa dari sisi rasa dan sebagainya, bisa juga dari sisi proses dan sebagainya lah. Itu kan benefit yang bisa atau pengiriman yang sangat cepat itu juga benefit yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Tetapi ada juga yang biasanya mendesain, misalnya sesuatu yang sangat baru banget. Orang lain belum terpikirkan, tapi Anda dan teman-teman bisa memikirkan sesuatu dan itu sesuatu yang baru.
Tapi kan butuh proses yang cukup panjang, uji coba yang tidak sederhana. Butuh energi dan bisa jadi belum untung, tetapi terus-terusan mengeluarkan dana untuk melakukan uji coba tersebut. Gitu. Nah, hemat saya kalau memungkinkan dipadu-padankan aja di dua hal itu. Misalnya untuk mendukung inovasi, maka jualan sesuai dengan yang ini saja yang sudah bisa dilakukan. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Nah, ada yang lain, rekan semua? Oke, ada. Kalau nggak ada, waktunya sudah selesai. Ada kelas baru mungkin ya, Evi, Hamidah, Ya, Bapak. Ada. Cindy, dan lain-lain. Ada kuliah lain ya. Monggo, di ini saja, ditutup dulu. Insya Allah presensinya ada di Google Classroom ya, Insya Allah. Tapi mohon bantuannya dengan ini untuk merekapkan juga ya absensi yang secara manual dari teman-teman yang biasa juga teman-teman lakukan untuk dosen-dosen yang lain. Terima kasih rekan semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang lain yang tidak bisa memberikan dampak yang sangat signifikan untuk perkuliahan hari ini. Baik, terima kasih. Silakan ditutup. Halo. Kakak moderator masih ada. Gimana? Kalau enggak, ditutup aja, Hamidah. Untuk minta izin tapi ya untuk mewakili kelas B mungkin. Biar menutupnya satu orang saja. Biar lebih efektif. Baik, mohon izin Bapak dan teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya dan menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa untuk meniatkan bahwasanya apa yang kita pelajari hari ini adalah untuk karena kita bahas bisnis ya, jadi sebagai investasi kita di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita tutup dengan kafaratul majelis. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan pemakalan.